Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, sukacita surga melimpah di tengah-tengah keluarga saudara. Beberapa informasi yang perlu kita perhatikan bersama antara lain, di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Pertolongan Tuhan selalu ada bagi setiap umat yang percaya dan berharap padanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan atau membutuhkan pelayanan konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim dokter dan para hamba Tuhan di gereja kita siap melayani Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang diberikan bagi rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu, saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa mendapatkan informasi mengenai pelayanan dan ibadah gereja kita sehingga setiap saudara bisa mengalami pertumbuhan rohani bersama. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Boleh kita berikan semangat sekali lagi buat Tuhan Yesus hari ini. Shalom. Haleluya. Saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat datang dalam hadirat Tuhan. Saya percaya dari rumah-rumah saudara hari ini, dari tempat saudara, dimanapun saudara berada beribadah hari ini. Ketika kita mengangkat pujian dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan, percayalah hadiratnya turun di tengah-tengah kita. Hadiratnya akan menguatkan hidup kita, mengubahkan hidup kita. Haleluya. Mari kita tunduk kepala dan kita sama-sama berdoa. Turunlah kuasa-Mu untuk setiap kami hari ini Tuhan. Setiap umat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing atau dimanapun mereka berada. Biar kasih anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Biar pujian penyembahan dari hati kami mau angkat di hadapan-Mu. Dan berkat-Mu akan turun atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang ajaib, Allah yang besar. Riuhku
hadirat-Mu itu segala-galanya bagi kami. Biar ada pujian dari hati yang terangkat bagimu, ya Tuhan. Syarabaya rabaya rabaya rabo, syararararabaya rabo. Sebab Kau besar Tuhan. Segala pujian kami hanya bagimu, segala nyanyian kami yang terindah hanya bagi Engkau. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to
mau nyatakan hari ini, sungguh kami bangga punya Bapa yang baik seperti Engkau. Ketika Engkau mati di atas kayu salib, darah-Mu tercurah bagi kami. Kasih-Mu sungguh mempesona kami. Yang percaya saudara, sama-sama katakan amin. Lebih semangat lagi katakan amin. Haleluya. Amin. Dari rumah-rumah saudara, kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Bernyanyi bagi Tuhan, menari buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi saudara sama-sama. Sungguh kau mempesona kami Tuhan. Nyanyikan saudara. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, kau buktikan kasih-Mu. Mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, nyanyikan saudara. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Oh, 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 oh. Kau buktikan kasih-Mu, kau mati bagiku. Amin. Hapuskan dosaku. Lambaikan, kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkahi jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Sama-sama. Oh, oh, oh. La, 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 la. Sekali lagi saudara. Mana suaranya buat Tuhan Yesus? Oh, 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 oh. La, 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 la. Sungguh kau mempesona hidupku. Nyanyikan. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Yesus Tuhan, kau
Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh mempesona hidup kami. Ketika Engkau mati di atas kayu salib, Kau mencurahkan darah-Mu, mengampuni segala dosa kami, memberikan kami kehidupan yang kekal. Kami mau katakan, Engkau anugerah terindah dalam hidup kami. Anugerah terbesar dalam hidup kami. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Amin. Kau
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk lebih lagi masuk hadirat Tuhan. Mari kita nyanyikan masuk hadirat-Mu Tuhan. Bersama-sama kita datang menyembah Tuhan. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan dosa. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Mari bersama-sama katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari umat Tuhan katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan dosa. Mari katakan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, mari katakan, Yesus, haleluya. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
Mari sembah Dia. Mari angkat hati, suara saudara, tinggikan Tuhan. Haleluya. Shahandala bakuri ala bashindala bakuri ala bashir. Himakuri ala bashindala bakuri ala bashir. Yahandala bakuri ala bashindala bakuri. Himakuri ala bashandala bakuri ala bashir. Shahandala da 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 da. Shahandala bakuri ala bashandala bakuri. Odi ala bashindala bakuri ala bashimako. Hallelujah. Yahandala bakuri ala bashandala bakuri ala bashandala. Yamakuri ala bashi, makuri ala bashandala bakuri ala bashandala bakuri. Kihi makuri ala bashandala bakuri ala bashandala bakuri ala bashandala. Katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Sekali lagi katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Keinginan dalam hidup kami hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih anugerah Tuhan. Kami bersyukur kami ada di minggu pertama pada bulan Juni di tahun 2023. Semua karena kasih anugerah daripada Tuhan. Memberkati hamba-Mu dan semua umat Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kami menerima rema tuntunan daripada Tuhan. Memasuki bulan yang baru. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kita ada di bulan yang ke-6 di tahun 2023 ini. Tahun ini gereja kita memiliki tema utama tahun Worship and Wonders. Banyak memuji, menyembah Tuhan. Dan kita akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Tetap Tuhan akan kerjakan dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Tema firman hari ini adalah Coram Deo, di hadapan Tuhan. Mari kita membaca surah di dalam Mazmur pasal 56, ayat 13 Alkitab elektronik atau ayat 14 di Alkitab manual kita.
Demikian firman Tuhan. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Saudara, coram Deo adalah sebuah istilah teologi dalam bahasa Latin. Kata ini berasal dari bahasa Latin cora, yang dalam bahasa Indonesia artinya tatap muka atau di hadapan wajah seseorang. Dan Deo yang artinya Tuhan. Jadi coram Deo secara harafiah berarti di hadapan Tuhan. Kata ini muncul sebanyak 8 kali dalam terjemahan Alkitab Vulgata. Salah satunya di dalam Mazmur 56 ayat 14 yang sudah kita baca, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, penekanan dalam ayat ini adalah hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Dalam hal ini Tuhan mengenal kita secara dekat. Tidak ada yang disembunyikan dan kita secara sadar berusaha menjalani seluruh hidup kita dalam hadirat dan di hadapan Tuhan. Saudara. Hal ini seperti apa yang Daud gambarkan mengenai Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat 1-5 dan demikian juga ayat yang ke-7. Ayat pertama, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. 2, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Ayat yang kelima, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ayat yang ke-7, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Puji Tuhan, kita bersyukur saudara kepada Tuhan karena Dia sangat mengenal dan mengerti pribadi kita. Bahkan pemazmur mengatakan kita tidak dapat lari dari hadapannya. Dengan kata lain saudara, rohnya senantiasa berada dengan kita. Oleh karena itu kita akan merenungkan apa aplikasi coram Deo di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya. Ada 3 makna coram Deo dalam kehidupan kita saudara. Yang pertama, coram Deo berarti saudara, di hadapan Tuhan kita akan senantiasa berada dalam berkat kasih karunia-Nya. Sekali lagi saya ulang, coram Deo berarti di hadapan Tuhan kita akan senantiasa berada dalam berkat kasih karunia-Nya. Kalau kita membaca dalam Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 sampai 27. Saya bacakan saudara, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakan kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, aplikasi coram Deo yang pertama dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa di hadapan Tuhan kita akan senantiasa berada dalam berkat kasih karunia-Nya. Bilangan 6 ayat 22 sampai 27 dikatakan bahwa inilah firman Tuhan atas Israel yang membahas saudara tentang tata cara bagaimana seorang imam memberkati umat pilihan. Jika saudara kita memperhatikan kehidupan Musa dalam hubungannya dengan Tuhan, maka kita bisa menemukan dalam Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 mengatakan bahwa Tuhan berbicara dengan Musa berhadap-hadapan. Coram Deo saudara. Musa dengan Tuhan, dikatakan Tuhan berbicara dengan Musa berhadap-hadapan.
Perhatikan saudara, bilangan 6 ayat 25-26 mengatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Jadi ketika Tuhan berhadap-hadapan dengan kita sebagai umat Tuhan, kita menghadap hadirat Tuhan, kita menghadap wajah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kasih karunia. Ayat yang ke-26 berkata, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, dari ayat ini kita tahu bahwa di hadapan wajah Tuhan, kita mengalami berkat Tuhan. Kita menerima kasih karunia, anugerah, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan pemeliharaan Tuhan. Karena kasih karunia yang Tuhan berikan di dalamnya, saudara, ada berkat-berkat rohani, tapi juga ada berkat-berkat jasmani yang akan mengikuti kehidupan kita sebagai orang percaya. Di hadapan Tuhan, kita akan terima kasih karunia itu. Hal ini juga mengingatkan kita, saudara, seperti apa yang Tuhan Yesus janjikan di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-30 sampai 32. Ayat 30 berkata, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, Coram Deo berarti bisa dikatakan di hadapan Tuhan kita senantiasa berada dalam berkat kasih karunia-Nya. Ada kasih karunia yang diberikan Tuhan atas kehidupan kita. Itu sebabnya jika hari ini kita sedang mengalami kekhawatiran, ada di antara saudara yang sedang khawatir akan kehidupan saudara, akan kebutuhan kehidupan keluarga, ataupun untuk masa depan anak-anak saudara. Perhatikan saudara, Tuhan ingatkan kita bahwa ketika kita ada di hadapan Tuhan, Dia memberikan kasih karunia kepada kita. Dan kasih karunia di dalamnya juga ada pemeliharaan, ada pertolongan Tuhan yang akan datang dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya saya mengajak setiap saudara, mari datang ke hadapan Tuhan, berseru kepada Dia, dan kita akan mengalami berkat kasih karunia daripada Tuhan. Ini yang pertama saudara, aplikasi Coram Deo dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa di hadapan Tuhan, Dia memberikan kita berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah itu. Jangan khawatir saudara, jangan saudara menjadi takut dan cemas menghadapi hari depan saudara. Karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang akan menggenapi setiap janjinya. Yang kedua saudara, apa aplikasi daripada Coram Deo dalam kehidupan kita sehari-hari? Di hadapan Tuhan, memberikan kita keyakinan untuk berdoa atas segala persoalan hidup. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 dan 7 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Juga dilanjutkan saudara, saya bacakan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14 dikatakan, dan inilah keberanian kita percaya kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta kepadanya menurut kehendaknya. Jadi yang kedua saudara, di hadapan Tuhan, Dia memberikan kita keyakinan untuk berdoa atas segala persoalan hidup. Di hadapan Tuhan, Coram Deo, tidak ada yang tidak Tuhan ketahui. Tidak ada yang tidak Dia tahu, saudara. Dan tadi kita membaca dalam Mazmur 139, apa yang pemazmur katakan, Dia mengetahui semua kita.
Dan juga dia mengetahui jalan pikiran kita, saudara. Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-13 mengatakan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Matanya senantiasa melihat kepada kita, saudara, sebagai umatnya. Karena itu kita harus yakin bahwa dia tahu semua pergumulan dan persoalan serta penderitaan setiap kehidupan kita. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6, 7 menuliskan agar kita datang merendahkan diri. Mari kita datang berseru, berdoa di hadapan Tuhan. Menyerahkan semua kekhawatiran kita. Dan dia berjanji akan memelihara kehidupan kita. Kalau kita membaca Alkitab, kita akan menemukan ada 4 hal yang membuat doa kita berkuasa. Yang pertama, saudara, doa berkuasa. Doa itu kita doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai 14 berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, ini yang pertama, doa kita berkuasa ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita tidak berdoa di dalam nama yang lain. Sebab nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Di dalamnya ada kuasa Tuhan yang bekerja, yang akan mengerjakan perkara-perkara ajaib dalam setiap kehidupan kita. Jadi ketika kita berdoa dalam nama Yesus untuk sakit penyakit kita percaya sakit penyakit kita disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Ketika kita berdoa mengusir setan dalam nama Yesus, maka kuasa Tuhan akan bekerja dan kuasa iblis akan dihancurkan. Yang kedua, saudara, kita belajar berdoa disertai dengan hidup yang benar. Dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang kedua, doa disertai hidup yang benar, saudara. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ini menjadi doa yang penuh kuasa. Yang ketiga, saudara, berdoa dengan unity atau kesepakatan. Matius pasal 18 ayat yang ke-19 berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Doa dengan kesepakatan, doa dengan hati yang benar, dan kita akan melihat kuasa Tuhan. Di mana ada unity, ada kesehatian, saudara. Itu sebabnya ketika kita berdoa, kita harus membereskan hati kita supaya jangan ada doa-doa di mana hati kita terganjal karena kita belum mengampuni. Kita belajar ketika suami istri berdoa bersama-sama atau keluarga membangun mesbah, ada unity, maka ketika doa itu dinaikkan, doa itu akan penuh dengan kuasa. Yang keempat, doa dengan penuh keyakinan. Matius pasal 21 ayat 22 berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ini janji Tuhan, saudara. Kalau kita berdoa dengan penuh kepercayaan, maka kita akan menerimanya. Saudara, koram Dio di hadapan Tuhan, kita punya keyakinan doa-doa kita Tuhan akan berikan jalan keluar tepat pada waktunya. Dia akan menolong setiap kita. Saudara, permasalahannya saudara, seringkali saudara kita tidak berdoa, saudara. Kita coba mencari solusi sendiri dengan kekuatan kita. Kita tidak mau datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Hari ini saya rindu mengajak semua saudara, mari kita mengubah cara kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita belajar datang berdoa dengan yakin di hadapan Tuhan. Dan kita akan melihat Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Sebab ada kuasa di balik doa-doa yang kita panjatkan
di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga adalah coram Deo berarti hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dalam Ibrani 4 ayat 13 dikatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara, yang ketiga, coram Deo berbicara sebagai orang percaya, kita harus bertanggung jawab hidup benar di hadapan Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat 13 dalam terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan, ia mengetahui seluk beluk setiap orang dimanapun juga. Segala sesuatu mengenai kita terbuka dan nyata di hadapan Allah yang hidup. Yang dapat melihat segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun tersembunyi bagi Dia. Dan kepadanya kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan melihat kita. Itu sebabnya Tuhan mau supaya kita belajar untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu di hadapan Dia. Oleh karena itu sebagai orang percaya, kita harus menjaga yang pertama, menjaga jalan hidup kita agar tidak mengikuti jalan orang fasik, jalan orang jahat. Amsal 4 ayat 14-15 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, jangan menuruti cara hidup orang jahat dan jangan meniru perbuatan mereka. Janganlah menaruh perhatianmu kepada mereka, jauhlah mereka dan jalanlah terus. Saudara, supaya kita belajar bertanggung jawab di hadapan Tuhan, karena satu kali kita akan mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita, maka kita harus menjaga jalan hidup kita supaya kita tidak mengikuti jalan orang fasik, jalan orang jahat. Ini nasihat firman Tuhan. Yang kedua, saudara, teguh berpegang kepada kebenaran. Efesus 4 ayat 15 berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan lebih jelas, yaitu agar kita tidak seperti anak-anak yang suka berubah-ubah kepercayaannya, melainkan senantiasa mengikuti kebenaran. Supaya hidup kita benar, kita mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, iman kita tidak goyah dalam segala musim kehidupan, maka kita perlu berpegang teguh kepada kebenaran. Kita tidak seperti anak-anak yang mudah berubah-ubah kepercayaannya, tetapi kita senantiasa hidup dan mengikuti kebenaran. Kristus adalah kebenaran itu. Dan yang ketiga, saudara, di dalam bagian mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan, kita harus mempergunakan waktu yang ada sebaik mungkin untuk menjadi teladan dan menceritakan kabar baik atau kabar keselamatan bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Saya bacakan dalam Kolose 4 ayat yang kelima dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Pergunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan mengabarkan berita kesukaan kepada orang lain. Berlakulah bijaksana dalam hubungan saudara dengan mereka. Saudara, coram Deo berarti kita harus hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan supaya saudara kita bisa berkenan di hadapan Tuhan, semua kita bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan hidup benar, maka kita perlu menjaga jalan hidup kita, tidak mengikuti jalan orang fasik, teguh berpegang kepada kebenaran. Dan kita belajar, saudara, mempergunakan waktu yang ada. Untuk apa, saudara? Untuk sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, mengabarkan berita kesukaan, sehingga lebih banyak orang yang belum mengenal Tuhan diselamatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini kita belajar tentang coram Deo. Di hadapan Tuhan kita menerima berkat, kelimpahan kasih karunia. Coram Deo, di hadapan Tuhan kita juga
punya keyakinan Dia akan memberikan saudara kepada kita kekuatan untuk kita belajar saudara bisa berdoa atas semua persoalan hidup. Dan kita percaya Tuhan akan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Dan koram Deo, di hadapan Tuhan kita satu kali harus mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita. Hari ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan di awal bulan yang ke-6. Kita banyak mencari wajah Tuhan. Kita banyak menyembah Tuhan. Kita minta kemurahan daripada Tuhan. Minta kasih karunia Tuhan. Kita naikkan doa-doa kita. Dan selalu kita ingat, kita evaluasi diri kita. Supaya satu waktu di mana kita harus mempertanggungjawabkan. Tuhan berkata, sabaslah hambaku yang baik, yang setia. Masuklah dalam kebahagiaanku. Oleh sebab itu hari ini, mari saya ajak setiap kita datang kepada Tuhan. Kita minta kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita nyanyikan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Mari saja kita berdiri bersama-sama. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sekali lagi katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan. Mari datang ke hadapan Tuhan. Cari wajah-Nya dalam doa pujian penyembahan. Nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sekali lagi, ku sembahkan
Mari datang kepada Tuhan. Oh diala pasyahanda la pakuri ala pasyahanda. Ki makuri ala pasyahanda la pakuri. Yahanda la pakuri ala pashinda la pakuri. Namamu Yesus dalam hidupku. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudara, di hadapan hadirat Tuhan kita menerima kasih karunia. Di dalamnya ada berkat-berkat rohani dan juga mengikuti berkat jasmani. Oleh sebab itu jangan takut, jangan khawatir saudara akan hari depan saudara. Hari depan keluarga saudara. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia untuk mengenapi setiap janjinya. Mari hari ini di hadapan Tuhan juga datang berdoa, mencari wajah Tuhan. Kita percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin itu akan sangat besar kuasanya. Oleh sebab itu kebutuhan-kebutuhan apapun datang kepada Tuhan. Minta kasih anugerah Tuhan. Kami juga belajar untuk hidup bertanggung jawab Tuhan. Hidup dalam kebenaran-Mu. Meninggalkan jalan-jalan kehidupan yang tidak berkenan. Jalan orang fasik, jalan orang jahat kami tidak ikuti Tuhan. Sucikan, kuduskan kehidupan kami. Biar kami hidup dalam kebenaran-Mu. Biar kami Tuhan memberitakan kabar baik, kabar keselamatan supaya lebih banyak jiwa mengenal kasih anugerah Tuhan. Bapa, sebelum kami menerima perjamuan kudus hari ini, hamba-Mu berdoa untuk mereka yang sakit oleh kuasa bilur-bilur Kristus, sakit penyakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang membutuhkan pemulihan demi pemulihan, baik dalam hubungan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, mujizat tetap Tuhan sediakan. Biar kami juga boleh mempersembahkan hidup yang terbaik. Lebih lagi Tuhan, mengasihi, melayani jiwa-jiwa, melayani Engkau, bertumbuh dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Diberkati semua umat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Dan kami terima semua doa-doa kami ini. Karena kami panjatkan di dalam satu nama. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari saja saudara berdiri bersama-sama. Persiapkan roti dan juga cawan untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari,
sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Haleluya, haleluya. Mari tinggikan Dia. Kimakuri ala basyahan ala bakuri ala yahanda ala bakuri ala bashinda ala bakuri ala Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Tiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita dipersekutukan dengan tubuh dan darahnya, sehingga kehidupan iman kita dikuatkan, pengharapan kita semakin kokoh dalam Tuhan, dan kasih kita kepada Yesus semakin bertambah-tambah. Mari angkat roti ke atas. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari kita angkat cawan ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Mari katakan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah,
sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sekali lagi Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh dialah pasyahan dalam, oh Tuhan, ku sembah, oh Tuhan. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Katakan haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini di minggu pertama pada bulan yang ke-6. Kami bersyukur untuk kasih kemudahan Tuhan memberkati semua yang sudah melayani hari ini. Memberkati juga seluruh umat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Pribadi, keluarga, kesehatan, keuangan mereka, pelayanan, kesaksian hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Memberkati seluruh persembahan, misi, pembangunan, ucapan syukur, persepuluhan. Semuanya Tuhan, kami belajar memberikan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh kerelaan, dan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.